Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian manajemen dan juga perilaku organisasi dari PT Sri Kandi Diamond Motors di mana tempat saya bekerja. Untuk materinya ini ada 6. Yang pertama ada profil perusahaan, sistem pengendalian manajemennya, perilaku organisasinya, hubungan SPM dan juga perilaku organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, dan yang keenam itu ada kesimpulan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu profil perusahaan dari PT SDM ini. Jadi PT SDM berdiri pada tanggal 17 April 1984 yang berlokasi di Cikampek. Bapak Hussein merupakan pemilik dari PT SDN dan sekarang dimiliki oleh Bapak Hok Wirman yang merupakan adik kandung dari Bapak Hussein. Sri Kandi adalah dealer resmi kendaraan Mitsubishi yang beroperasi di 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah. Hingga sekarang memiliki 25 cabang. Setiap perusahaan pemasaran memiliki nama yang berbeda berdasarkan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan. Untuk DKI Jakarta namanya yaitu Sri Kandi Diamond Motors. Untuk Jawa Barat PT Sri Kandi Diamond Cemerlang Motor. Untuk Jawa Timur PT Sri Kandi Diamond Indah Motor. Dan untuk Kalimantan PT Gemilang Berlian Indah. Visi dari PT Sri Kandi Diamond Motor yaitu menjadi perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi. Dengan mempunyai reputasi tinggi, maka itu menjadi salah satu kualitas dari produk yang dimiliki untuk menarik audiens ataupun konsumen. Selanjutnya yaitu misi menjadi perusahaan yang kuat dan bertumbuh serta siap menghadapi persaingan regional maupun nasional. Dan yang kedua, memperlakukan seluruh karyawan dengan cara yang adil dan terhormat. Dari selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen PT Sri Kandi Diamond Motor. PT Sri Kandi Diamond Motor ini menggunakan sistem pengendalian manajemen berbasis balance scorecard, di mana BSC ini merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan di PT Sri Kandi Diamond Motors atau bisa disebut dengan strategi manajemen. BSC juga ini memberikan petunjuk guna membuat visi, misi, dan juga tujuan perusahaan yang komprehensif untuk menghadapi kompleknya persaingan yang sudah tadi disebutkan oleh saya, di mana visi dan misi dari PT Sri Kandi Diamond Motors. Untuk selanjutnya ada perilaku organisasi PT Sri Kandi Diamond Motor. Yang pertama, disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan fungsi operasional manajemen SDM yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja pegawai, semakin baik pula kinerja yang akan dicapai. Hal ini yang dioptimalkan oleh PT SDM. Mampu adanya disiplin yang baik untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua yaitu PT SDM selalu berusaha dan berupaya dalam mengembangkan inovasi-inovasi yang terbaru. Dengan adanya inovasi, maka bisnis dapat terus bersaing dan juga berarti memberikan nilai tambahan terhadap suatu produk dan akan menambah dan juga diharapkan dapat mendatangkan apresiasi sehingga bisa menarik minat lebih banyak audiens dan meningkatkan profit perusahaan. Ini merupakan tagline dari PT Sri Kandi Diamond Motors, yaitu Mitsubishi Motors Drive Your Ambition. Selanjutnya ada hubungan antara SPM dan juga perilaku organisasi. BSC ini BSC di PT SDM membantu membangun budaya kerja yang disiplin. BSC juga membantu PT SDM mencapai hasil yang optimal. BSC juga membantu PT SDM untuk terus mengembangkan inovasi dengan tujuan menjadikan konsumennya loyal terhadap merek Mitsubishi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat.
dan inovatif, di mana pemimpin ini dapat memberikan kepercayaan kepada rekan kerjanya dan juga menjadi anggota tim yang efektif untuk mengambil langkah-langkah yang ekstra dan memastikan bahwa misi telah tercapai. Yang kedua yaitu struktur organisasi dan SOP yang jelas, di mana setiap individu pada lingkup perusahaan memiliki posisi, tujuan, dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Struktur organisasi yang jelas juga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara optimal karena perusahaan menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga yaitu peraturan yang tegas. Apabila ada karyawan yang melanggar, maka ada sanksi dari aturan yang telah dilanggar tersebut. Yang keempat ada loyalitas perusahaan terhadap karyawan, di mana perusahaan memberikan reward atau apresiasi kepada karyawannya baik secara materi maupun non materi. Yang kelima yaitu lingkungan kerja yang kondusif, di mana segala fasilitas yang dibutuhkan harus terpenuhi untuk mencapai tujuan secara efisien. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama tentu saja SPM dan perilaku organisasi ini saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, SPM pada PTSDM ini mengutamakan hasil yang optimal dan juga budaya kerja yang disiplin. Yang ketiga, perilaku organisasi pada perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kepemimpinan, struktur organisasi dan juga SOP yang jelas, peraturan, loyalitas, serta lingkungan kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.